Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Gusnadifa, NIM 19230026, jurusan akuntansi dari AKBP STIE KBP Padang. Baiklah, kali ini saya akan membawakan pidato. Pidato saya berjudul Kenakalan Remaja. Kenakalan remaja ialah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seorang remaja, baik secara sendirian maupun secara kelompok yang sifatnya melanggar ketentuan-ketentuan hukum, moral, dan sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat. Latar belakang permasalahan kenakalan remaja. 1. Tumbuh kembang remaja pada zaman sekarang sudah tidak bisa lagi dibanggakan. Perilaku kenakalan remaja saat ini sulit diatasi. Baru-baru ini sering kita dengar berita di televisi maupun di radio yang disebabkan oleh kenakalan remaja, diantaranya tawuran, pemerkosaan yang dilakukan oleh pelajar SMA, pemakaian narkoba, dan lain-lain. 2. Kehidupan remaja pada masa kini mulai memprihatinkan. Remaja yang seharusnya menjadi kader-kader penerus bangsa, kini tidak bisa lagi menjadi jaminan untuk kemajuan bangsa dan negara. Bahkan, perilaku mereka cenderung merosot. Oleh karena itu, kami sebagai remaja yang berpendidikan sadar bahwa kenakalan remaja harus segera dihilangkan. Kami menganggap permasalahan ini sebagai bahan karya tulis. Jenis-jenis kenakalan remaja. Kenakalan remaja di sekolah. Contoh, tidak masuk sekolah tanpa keterangan, meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran, membawa senjata tajam ketika bersekolah, di luar sekolah atau di masyarakat. Contoh, ikut balapan liar antar geng, ikut tawuran antar geng, minum minuman keras, mengkonsumsi obatan-obatan terlarang seperti narkoba dan lain sebagainya. Kenakalan remaja di lingkungan keluarga. Contoh, tidak mendengarkan nasihat orang tua, tidak mentaati peraturan orang tua, melawan kepada orang tua. Kenakalan remaja. Berikut ini terdapat jenis kenakalan remaja, yaitu sebagai berikut. Penyalahgunaan narkotika. Fungsi utama narkotika dalam segi medis adalah sebagai analgetik untuk mengurangi rasa sakit dan penenang yang hanya digunakan di rumah sakit untuk orang yang menderita sakit berat. Misalkan kanker, dengan rekomendasi dokter atau diberikan kepada orang yang akan menjalani operasi. Di samping itu, narkotika menimbulkan efek halusinasi atau khayalan, impian yang indah atau rasa nyaman. Dengan timbul efek halusinasi inilah yang menyebabkan sekelompok masyarakat, terutama kalangan remaja, ingin menggunakan narkotika meskipun tidak sedang menderita sakit. Perilaku seksual sebelum menikah. Perilaku seksual di luar nikah terjadi di kalangan remaja sebagai akibat masuknya kebudayaan barat. Perilaku seksual di luar nikah sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai sosial pada masyarakat Indonesia. Hubungan seksual di luar nikah menurut agama adalah dosa besar. Perkelahian pelajar. Perkelahian antar pelajar dapat merusak dan memperlemah persatuan dan kesatuan para pelajar dan merusak nilai-nilai sosial. Peranan organisasi pelajar seperti OSIS, Palang Merah Remaja, dan Pramuka sangat penting dalam pembentukan sikap tingkah laku dan para pelajar. Organisasi pelajar dapat mengembangkan kreativitas dan efektivitas kaum pelajar. Kebut-kebutan, yaitu mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang melampaui kecepatan maksimum yang ditetapkan sehingga dapat mengganggu bahwa membahayakan. Kebut-kebutan, yaitu mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang melampaui kecepatan maksimum yang ditetapkan sehingga dapat mengganggu bahkan membahayakan pemakai jalan yang lain juga pengendara itu sendiri. Peredaran pornografi di kalangan pelajar, baik dalam bentuk gambar-gambar, cabul atau tidak senonoh, majalah, dan cerita porno yang dapat merusak moral anak. Ciri-ciri kenakalan remaja. 1. Dalam pengertian kenakalan harus terlibat adanya suatu perbuatan atau tingkah laku moral. 2. Kenakalan tersebut memiliki tujuan yang asosial, yakni dengan perbuatan atau tingkah laku tersebut ia bertentangan dengan nilai atau norma sosial yang ada di lingkungan hidupnya.
Kenakalan remaja adalah suatu kenakalan yang dilakukan oleh mereka yang berumur di antara 13 sampai 17 tahun, mengingat di Indonesia pengertian dewasa ditentukan oleh umur 21 tahun ke atas. Jadi, untuk para remaja sekarang ini perlu bimbingan keras dari orang tuanya untuk lebih mendidik anaknya atau lebih memperhatikan bagaimana pola belajar, pola pikir, dan pola bermain anaknya. Karena itu sangat karena bimbingan orang tua sangat membantu tumbuh kembang anak, apalagi sekarang pergaulan sangat bebas. Ada HP, ada komputer, dan berbagai informasi lain yang didapat anak untuk merusak jalan pikir mereka. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.